Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan daring hari ini yaitu mengenai mata kuliah manajemen pemasaran, masih melanjutkan minggu kemarin, yaitu mengenai strategi pemasaran melalui pengembangan produk baru. Oke, kemarin kita bahas perencanaan produk baru ya, pengambil alihan produk ditempuh dengan dua cara. Ada yang pengambilan alihan produk, kemudian mengembangkan sendiri produk baru. Kemarin juga kita membahas proses pengembangan produk baru ya. Kemarin itu kita membahas masalah penciptaan gagasan, kemudian penyaringan gagasan, uji konsep, analisa bisnis, dan hari ini kita akan membahas pengembangan produk baru, uji pasar, tahap komersialisasi, dan analisa kepuasan konsumen. Oke, ketika tahap pengembangan produk baru, ada 3 langkah dalam pengembangan produk baru. Yang pertama adalah membuat prototipe. Jadi prototipe itu biasanya perusahaan itu gagasannya itu dia menghasilkan produk, tapi sebetulnya hanya untuk model saja, ya, hanya untuk model saja. Nah, misalkan ada perusahaan membuat sebuah robot. Robot itu adalah misalkan robot pramusaji pada sebuah restoran. Tentu robot itu dia belum berani memasarkan secara massal, tapi baru berbentuk prototipe dulu. Biasanya prototipe itu dia dikenalkan, dia misalkan ikuti suatu pameran teknologi, misalkan kalau produknya teknologi ya, atau misalkan dia mengundang pers ya, atau konferensi pers, dia mengenalkan sebuah produk dan kegunaan produk. Jadi dia membuat prototipe dulu ya. Nah, setelah prototipe, dia juga harus melakukan uji fungsional. Untuk apa sih produk ini kan? Sudah efektif belum? Misalkan membuat produk robot pramusaji, apakah sudah efektif belum? Dan juga sudah aman tidak produk itu jika digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Sama halnya misalkan Toyota membuat produk baru. Ya, mobilnya itu dia lihat tingkat safety-nya, ya, tingkat safety-nya lihat. Seperti kalau kita mobil-mobil mewah seperti BMW, Audi, terus kemudian mobil-mobil Mercedes, kalau kita lihat bagaimana dia uji fungsional untuk keamanannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi dia uji fungsional ini salah satunya yaitu sudah amankah produk jika digunakan untuk konsumsi atau konsumen. Kalau makanan sudah sejauh mana nih keamanannya apabila dimakan oleh konsumen ya. Itu jadi uji fungsional. Sebab ini bahaya kalau tidak ada uji fungsional. Apabila sudah kemudian dikonsumsi, kemudian terjadi kurang aman bagi konsumen, maka justru nanti ke depannya akan menurunkan penjualan produk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena citra brands produknya akan jatuh ya. Selanjutnya setelah tahap pengembangan produk baru, tahap uji pasar. Nah, uji pasar ini pada dasarnya adalah bagaimana peluncuran produk contoh. Jadi kalau prototipe itu hanya satu produk ya, dibuat satu atau dua. Kalau ini produknya sudah ada tapi tidak massal, hanya limited edition, hanya produksi secara terbatas. Misal biasanya kalau uji pasar kalau di Indonesia itu dijual ke Jawa Barat dulu, kemudian ke Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur, baru ke Sumatera dan sebagainya. Uji produk. Karena perusahaan tidak mau resiko ketika produksi massal ya, tidak mau resiko rugi. Belum tentu produksi massal kemudian laku semua. Maka diadakan secara bertahap uji pasar dulu. Uji pasar itu sebenarnya untuk menguji tanggapan konsumen. Jadi bertahap ya. Jadi ketika produknya itu terbatas jumlahnya, diuji pasar dulu. Kalau misalkan penjualnya bagus, baru dia bertahap pada ini. Distribusinya juga masih bertahap ya. Distribusinya masih, itu namanya uji pasar. Baru kemudian kalau memang dari uji pasar ini tingkat salesnya mulai ada kenaikan, mulai sudah ada kenaikan penjualan, maka yang harus dilakukan adalah tahap komersialisasi. Apa itu tahap komersialisasi? Dia sudah menentukan kapan sih launching produk.
berbeda dengan ini ya. Kalau ini hanya prototipe, tapi ini meluncing produk itu mulai dipasarkan secara massal. Kalau ini belum, prototipe ini belum. Tapi kalau penentuan waktu launching produk berarti dia sudah siap secara massal. Perusahaan juga harus memikirkan kemana sih wilayah pemasarannya. Tadi kalau di kita biasanya di Indonesia misalkan di Jakarta dulu, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin Bali, kemudian masuk Sumatera ya. Nah, itu adalah penentuan wilayah pemasarannya dulu ya. Nah, jadi pemasaran wilayah dulu kira-kira mana nih? Kira-kira yang memerlukan peluang potensi yang besar. Peluang potensi pasar yang besar. Kita kemarin waktu pertemuan awal-awal itu kan kita membahas masalah bagaimana analisa peluang pasar itu bisa kelihatan dari sini. Wilayah pemasaran mana yang kira-kira ada peluang. Kemudian siapa sih target marketnya? Ini juga masuk rencana kan? Siapa target marketnya? Ya, target marketnya siapa? Mungkin kita bisa melihat lah. Kalau Toyota dia mengeluarkan Avanza, mungkin berbeda target marketnya dengan Innova. Mungkin berbeda target marketnya dengan Camry misalkan. Nah, itu adalah target marketnya siapa? Ya. Biasanya pada awal-awal itu memang target market itu tidak langsung kena ya, karena belum punya pelanggan yang tetap kecuali brandsnya sudah terkenal, dia akan kelihatan target. Tapi kalau misalkan Anda baru awal usaha, memang ini tidak mudah ya, tidak setepat yang kita perkirakan. Tapi setidaknya kita ketika bikin rencana, kita menentukan siapa target marketnya. Walaupun pada kenyataannya bisa jadi yang kita rencanakan target marketnya meleset. Misal kita membuat sebuah produk untuk menengah ke atas, tapi akhirnya kelompok menengah ke bawah membeli misalkan. Nah, berarti bisa jadi target market kita itu. Nah, jadi bisa berubah. Nah, bagaimana strategi memasarkannya? Nanti strategi memasarkannya kita akan bahas ya di dalam strategi perencanaan program pemasaran. Nanti bab setelah bab ini nanti ya. Oke. Selanjutnya itu baru tahap terakhir, yaitu tahap penerimaan konsumen. Ya. Jadi sebetulnya kita membahas ini sebetulnya. Jadi kita sudah bahas sampai sini ya. Tahap commercialization, tahap analisa kepuasan konsumen. Oke, kita bikin gampangnya seperti ini. Tahap penerimaan konsumen. Anggap ini adalah konsumen. Yang biru ini adalah konsumen. Produk itu masuk dalam benak seorang konsumen. Ya. Dengan adanya promosi, konsumen memiliki kesadaran akan produk. Ya, misalkan ketika Anda pasti tahu sebuah produk itu satu, misalkan bisa jadi dari internet, bisa jadi dari iklan di TV, bisa jadi dari spanduk, bisa jadi baliho ya, dan sebagainya. Jadi makanya di sini ada promosi. Nanti bab tersendiri ya promosi akan kita bahas. Jadi yang penting kita membangun kesadaran konsumen bahwa kita itu ada produk yang kita tawarkan. Tentu ini melalui program yang namanya promosi ya. Nah, setelah konsumen sadar ya, bisa jadi konsumen minat atau tidak minat. Jadi kalau tidak minat, tidak ke sini nantinya prosesnya. Tapi kalau minat, dia akan mencari informasi. Sama halnya begini. Anda tertarik pada sebuah produk. Anda buka misalkan di Shopee atau di Bukalapak, Anda melihat sebuah produk di sana. Yang pertama kali Anda lihat itu, yang pertama kali adalah mencari informasi tentang produk. Ya, bagaimana kegunaan produk tersebut, kualitas produk tersebut, spek produk tersebut. Jadi minat. Nah, ketika minat, dia mulai mempertimbangkan untuk belum beli ini, mencoba produk tersebut. Nah, dalam teori ekonomi ini minat dengan menilai ini adanya pada yang disebut dengan wants ya, keinginan. Nah, jadi dia mempertimbangkan untuk mencoba produk ya. Nah, ketika mempertimbangkan mencoba produk, tidak otomatis langsung sini apabila tidak memiliki daya beli. Tapi ketika dia memiliki daya beli, memiliki uang, maka dia akan memutuskan untuk membeli. Nah, setelah memutuskan untuk membeli, pasti dia akan mengkonsumsi produk tersebut, menggunakan produk tersebut. Nah, kemudian barulah muncul tanggapan konsumen. Nah, seorang marketing
itu kita harus menilai terus tanggapan konsumen. Apa yang menjadi ketidakpuasannya, apa yang menjadi kepuasannya. Nanti kita menjadi evaluasi produk. Ya, kalau banyak kepuasannya berarti kita tinggal menyempurnakan sedikit saja. Ya, kita mempertahankan brands kita. Tapi kalau tanggapan konsumen itu negatif, kita cari apa yang menjadi ketidakpuasan konsumen sehingga kita akan mengadakan perbaikan dan pembaharuan desain produk. Nah, setelah itu jadilah produk lagi. Kita tawarkan lagi konsumen. Makanya produk itu sering mengalami inovasi. Nah, inovasi ini sesungguhnya dari tanggapan konsumen tersebut. Itu yang dalam konsep pemasaran, bahwa pemasaran itu tidak hanya mengejar penjualan, tetapi bagaimana juga menilai kepuasan konsumen. Oke. Selanjutnya adalah kalau kita lihat beberapa produk itu, kita akan bahas penggolongan produk baru. Jadi ada produk itu yang pertama kali keluar dan masyarakat benar-benar baru. Misalkan orang pertama kali menemukan mobil, ya. Orang pertama kali menemukan mobil dulu dari kereta kuda menjadi mobil itu benar-benar baru. Atau misalkan Steve Jobs pertama kali membuat bagaimana handphone itu berfungsi seperti komputer, ya. Ada internetnya, ada yang kita kenal smartphone sekarang. Nah, itu benar-benar baru produknya, ya, di mata konsumen. Nah, banyak produk-produk yang hanya baru tapi tidak langsung dipasarkan karena itu membutuhkan keputusan marketing. Tapi ketika keputusan marketingnya ada, maka dibuatlah new product line, produk yang benar-benar baru dipasarkan. Nah, baru dipasarkan produk itu, ya. Nah, kalau ini belum dipasarkan, masih hanya contoh atau prototipe yang saya bahas di buka, ya, produk yang benar-benar. Nah, kemudian produk ini tentu mengalami inovasi-inovasi, ya. Bisa jadi di sini dia membuat line baru, menambah lini di produk sudah ada. Misal begini, Honda misalkan mengeluarkan yang namanya mengeluarkan motor Supra. Nah, dia menambah lini produk baru, ya. Dia menambah, misalkan Honda itu mengeluarkan motor Tiger misalkan, ya. Nah, itu menambah lini produk yang sudah ada, ya. Jadi sama halnya misalkan Toyota mengeluarkan Kijang dengan Innova-nya. Tapi Toyota juga mengeluarkan misalkan mobil Alphard misalkan. Nah, itu namanya addition to existing product line. Nah, ada juga improvement in revision existing product. Misal begini, Kijang, ya, Toyota dari Kijang kotak, ya, yang biasa sekarang di material itu Kijang kotak, Kijang super, Kijang kapsul, LGX, terus sampai kemudian menjadi Innova yang kita kenal sekarang. Nah, itu namanya improvement, revision in existing product, ya. Dari Kijang kotak, Kijang super, Kijang kapsul sampai menjadi Innova, itu namanya merevisi produk yang sudah ada yang kita sebut improvement. Jadi kalau ini vertikal, ya. Vertikal itu dari tadi Kijang kotak sampai terus jadi Innova. Kalau ini menyamping seperti tadi. Misalkan Toyota itu punya lini yang berbeda kan, misalkan Camry misalkan atau Alphard. Nah, itu adalah addition existing to product line. Repositioning itu mencari posisi pasar baru. Misalkan tadi Honda mengeluarkan motor Matic-nya misalkan. Nah, itu mencari posisi pasar baru. Cost reduction itu biasanya terjadi kalau di negara-negara berkembang atau negara yang tingkat daya belinya rendah. Misal begini, Toyota menghasilkan sebuah mobil Innova. Innova itu tidak terjangkau oleh menengah ke bawah. Maka dia membuat produk yang desainnya sama. Muncullah Avanza, muncullah Agya, ya. Toyota itu Ayla. Nah, biasanya dia bisa juga kerjasama. Misalkan kerjasama dengan Daihatsu. Ada Terios, ada Ras misalkan, ada Agya, ada Ayla, ada Avanza, ada Xenia, ada Sigra, ada Calia kan itu. Nah, itu namanya cost reduction. Jadi biasanya untuk mengantisipasi masyarakat yang daya belinya rendah, dia membuat sebuah desainnya mirip, ya, dengan Innova misalkan, tapi jadilah Avanza. Itu namanya cost reduction. Oke. Selanjutnya adalah
pengembangan produk baru juga tidak mudah. Dia akan mengalami kendala-kendala. Ya, kendala pengembangan produk baru bisa jadi karena minimnya gagasan ya pada segmen tertentu, kurangnya gagasan dari pihak manajemen atau kurangnya gagasan dari pihak perusahaan juga akan menghambat munculnya produk baru ya, sehingga kalau tidak ada gagasan kita akan kalah dengan produk-produk lain karena produk itu harus selalu inovasi, harus berkembang. Pasar yang terpecah itu yang tadi saya kemukakan tadi, kita tidak gampang bahwa target market kita adalah kelompok pasar ini. Bisa jadi samar gitu kan, bisa jadi target market kita berubah, atau bisa jadi pasar kita ada yang dikuasai oleh pesaing lain, jadi pasarnya terpecah. Terus selanjutnya kendala sosial, tidak semua produk baru itu diterima oleh masyarakat. Misal dan masyarakat dan peraturan pemerintah. Misal kita membuat pabriknya untuk efisiensi dan efektivitas, Anda menggunakan tenaga IT dan robotik, semua robotiknya dilengkapi dengan artificial intelligence. Nah, jelas ini bisa menambah pengangguran kan produk tersebut. Ya, seperti Anda misalkan membuat produk, bagaimana produk pelayan toko misalkan, sedangkan negara dalam hal pengangguran tinggi, maka bisa jadi peraturan pemerintah tidak keluar untuk produk tersebut. Sama halnya misalkan suatu negara misal tidak boleh melarang untuk ada rokok misalkan. Nah, pasti di sini peraturan pemerintah ya hubungannya. Nah, jadi di situ adalah ada kendala sosial. Tidak semuanya produk itu diterima di sosial maupun peraturan pemerintah. So, kemudian ada proses pengembangan produk baru, jelas di sini memiliki biaya. Makanya ketika kita mengeluarkan produk baru, kita harus betul-betul matang melihat dengan menggunakan tahap pengembangan tadi. Ya, intinya itu adalah untuk mempertimbangkan, karena apa? Karena risiko memiliki biaya yang besar. Selanjutnya ketepatan waktu pengembangan. Ya, jadi bisa jadi kalau kita lihat produk-produk zaman sekarang itu bisa jadi 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Ya, Steve Jobs mungkin ketika dia membuat iPhone, bisa jadi gagasannya itu 8 tahun yang lalu, bisa jadi 10 tahun yang lalu gagasannya. Karena apa? Persoalannya ketika dia memasarkan, dia banyak pertimbangan market, karena tadi biayanya besar. Untuk biaya besar, maka juga harus memikirkan omset. Kalau memikirkan omset, juga harus memikirkan pasar. Makanya perlu ada ketepatan waktu pengembangan. Jadi saya ulangi lagi, produk-produk yang desain yang ada sekarang bisa jadi 5 tahun yang kemarin, 6 tahun yang kemarin. Ya, karena mungkin diluncurkannya ketepatan waktunya adalah sekarang kan gitu. Nah, jadi disitulah kita mempertimbangkan ketepatan pengembangan tergantung daripada dinamisasi keinginan pasar. Mungkin sampai di sini dulu mata kuliah manajemen pemasaran tentang pengembangan produk baru. Nanti kita bahas bab selanjutnya, yaitu mengenai produk life cycle strategi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.